RMD menang. Gerindra hidup santai di atas penderitaan rakyat Lampung. Ungkapan yang mudah bisa lebih greget dalam bekerja. Sepertinya mutlak salah di Provinsi Lampung. Partai Gerindra yang masih remaja dengan ketua DPD-nya yakni RMD sebagai simbol pemimpin muda di Lampung, seperti anak-anak yang selalu salah membuat tali timba sehingga layang-layangnya sulit mengudara. Oke, lupakan refleksi hidup kanak-kanak itu. Mari fokus membicarakan partai remaja serta pemimpin muda di tanah kopi dan lada yang masih berselimut konflik agraria, harga pertanian di bawah standar sejahtera, dan akal bulus berkedok pendidikan. Kedatangan Kepala Badan Pertanahan Nasional sekaligus politikus senior Partai Golkar, yakni Nusron Wahid ke Lampung, membangkitkan lagi isu lama soal konflik agraria antara warga dan korporasi. Yang mencengangkan, Nusron dalam konferensi persnya mengatakan gubernur mengeluhkan banyak korporasi yang menguasai hektaran lahan sehingga warga dan pemerintah Provinsi Lampung tidak mampu memanfaatkan keuntungan dari luas tanah yang ada. Hanya mengeluh tanpa mampu berbuat sesuatu hal yang mencitrakan good looking dari seorang pemimpin. Agaknya menjadi simbol Partai Gerindra saat ini. Prabowo Subianto bahkan isunya sampai harus mengantarkan data warga Republik Indonesia sebagai syarat penurunan tarif Trump. Dan itu pun Indonesia masih harus membayar pajak sebesar 19%. Begitu juga yang terjadi di Lampung. Dalam konflik agraria, sang gubernur muda hanya mengeluh ke politikus Golkar. Waduh, padahal bisa RMD menawarkan proposal pembentukan Satgas Agraria, tapi tidak ada. Sampai mahasiswa menyuarakan PT BSA dan SGC, suara pembentukan Satgas Agraria tidak terdengar dari Gerindra dan Rahmat Mirzani Jausal yang dulu dianggap lebih baik dan visioner dari Arinal Junaidi. Konflik agraria yang terus mengorbankan warga dan bahkan pemerintah itu sendiri hanya menjadi isu pengantar keluh seorang pemimpin muda dari Partai Gerindra. RMD belum jamin kesejahteraan petani singkong Lampung. Beredar di status WA pemilik kebun singkong, ia mengeluhkan keberlimpahan hasil panen yang justru menjadi semacam kekhawatiran. Katanya, nengok kebun singkong yang harganya bikin nangis. Tulisnya pada 3 Agustus 2025, beberapa hari menjelang hari ulang tahun 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dimakan gak habis, dijual gak laku. Tulisnya lagi kala itu yang telah publis di berbagai media digital. Pemilik kebun itu mengaku harga jual singkong per kilogramnya hanya Rp1.000. Selain itu, pabrik atau pengepul memberlakukan potongan 30-40%. Sungguh jauh dari harga ketetapan Menteri Pertanian yakni Rp1.350 per kilogram. Bahkan jauh dari harga jual singkong di Nigeria yang menembus angka Rp4.000 per kilogramnya. Pertanda, RMD tidak mencitrakan sosok pemimpin muda yang sanggup bekerja, menjamin kesejahteraan dan menekan korporasi. Di bidang agraria, ia hanya mengeluh ke politikus senior, dan di pertanian, dia tidak mampu menggerakkan instrumen. Di bidang pendidikan, mendukung suntik mati SMA atau SMK swasta. Praktisi pendidikan Lampung menilai RMD tidak memiliki keberanian tegas untuk mencegah gerakan culas wali kota Bandar Lampung yang kini telah akrab disebut The Killer Policy. M. Arief Mulyadin bahkan menilai jangan-jangan
RMD bekerja sama dengan Eva Dwiana untuk menyuntik mati SMA atau SMK swasta di kota Bandar Lampung. Dan bisa jadi menurutnya menyasar ke seluruh Lampung nantinya. Penilaian itu ia ungkap setelah gerakan terstruktur, sistematis dan masif Eva Dwiana dalam mendirikan SMA swasta bernama Siger. Bukan saja perizinan dan gedung yang belum jelas, tapi Eva telah menabrak 4 regulasi. Selain itu, camat dan lurah sampai serentak door to door mencari data siswa. Pada 11 Agustus 2025, menebar ancaman sekaligus keresahan bagi kepala SMA atau SMK. Beredar juga instruksi pimpinan untuk mencari data warga kurang mampu untuk menerima PIP. Padahal wali kota usungan Gerindra itu tidak memiliki wewenang meminta jatah program Indonesia Pintar. Dan berikut ini peraturan perundang-undangan yang telah mereka sia-siakan. 1. Permendikbudristek RI nomor 36 tahun 2014. 2. Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2001. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010. Dan keempat, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025. Bukannya menegur, politikus muda kesayangan DPP Partai Gerindra ini justru mendukung upaya melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal untuk membuat satu naskah regulasi, negara harus mengeluarkan biaya dari 1 sampai 10 miliar rupiah. Apalagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini merupakan partai pengusung Eva Dwiana dalam Pilwalkot Bandar Lampung tahun 2024 lalu. Namun pimpinan DPD Lampung partai ini juga justru mendukung upaya Eva menabrak undang-undang yang akan berakibat penelantaran remaja prasejahtera. Waduh. Seperti refleksi bahwa partai pemenang atau partai para penguasa memiliki legitimasi untuk menabrak undang-undang dan hidup santai dalam penderitaan rakyat.